Suatu sore, seorang pengemudi motor berkendara di sepanjang jalan raya di wilayah Aramil, sekitar 24 km arah tenggara dari kota Yekaterinburg di Rusia. Dia kemudian berhenti di tempat sepi dan berjalan lebih jauh ke dalam hutan untuk buang air kecil. Tiba-tiba, dia melihat mayat seorang wanita muda yang mengenakan baju olahraga, tergeletak terbengkalai di tanah. Pria tersebut lalu segera menelepon polisi. Wanita yang meninggal itu sulit diidentifikasi karena tubuhnya sudah membusuk secara signifikan. Sangat jelas bahwa wanita itu sudah meninggal dalam waktu yang cukup lama, tetapi tidak ada satupun wanita dengan penampilan serupa yang terdaftar hilang di wilayah itu. Jadi, siapakah dia? Sebelumnya, silakan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mengetahui kasus-kasus kriminal yang terjadi di berbagai negara. Tubuh wanita itu ditemukan pada 16 April 2021. 2 minggu kemudian, polisi berhasil mengidentifikasi jenazah tersebut. Wanita itu bernama Kristina Shuravleva yang berusia 28 tahun. Dia adalah seorang blogger kecantikan dan influencer di Instagram, serta manajer SMM dan berasal dari Yekaterinburg. Petugas koroner memperkirakan bahwa dia meninggal pada awal April, tetapi tidak seorang pun yang mencarinya hampir sebulan penuh. Kristina tinggal bersama suami tercintanya, namun entah kenapa dia juga tidak mencarinya. Kristina memiliki akun Instagram dengan hampir 45.000 pengikut. Akun ini memberi penghasilan baginya. Menjadi selebgram adalah pekerjaan yang dia sukai dan mungkin akan ia lakukan sepanjang hidupnya. Endorse untuk merek-merek terkenal sering muncul di postingannya. Di postingan terakhirnya, Kristina mengiklankan jaket bermerek. Di postingan lainnya, dia menunjukkan kosmetik dan produk-produk rumah tangga. Halaman Instagramnya penuh dengan gambar dan video yang sangat estetik. Kristina suka mengerjakan semuanya itu. Dia adalah seorang profesional sejati dalam mengambil gambar seperti itu. Dia juga mengelola beberapa profil Instagram untuk merek lain dan mengajar kursus online-nya sendiri tentang cara membuat flat lay dan mempunyai websitenya sendiri. Instagramnya juga banyak berisi postingan barang-barang dari brand mahal yang ia kenakan. Kristina suka merayakan Natal. Ia sering mengunggah foto bersama dengan anjing kesayangan dan suaminya. Dilihat dari foto-foto mesra dan bahagia itu, Kristina sepertinya orang yang sangat berbahagia dan tidak punya masalah dalam hidupnya. Tapi sangat disayangkan bahwa hidupnya yang terlihat begitu luar biasa di Instagram bisa berakhir dengan begitu tragis. Di kehidupan nyata, Kristina tinggal bersama suaminya Dimitri dan sering berbicara tentang cintanya yang besar pada suaminya di Instagram. Mereka menikah 6 tahun sebelum kematian Kristina. Inilah yang ditulis gadis itu tentang perasaannya pada suaminya. Kata-kata tidak dapat menggambarkan apa yang ada di antara kita. Itu lebih dari kelembutan dan perhatian. Itu adalah cinta. Cinta itu ada di setiap sel, di setiap pandangan, dan di setiap pikiran. Kamu adalah belahan jiwaku. Memang Kristina punya banyak foto mereka berdua di akun Instagramnya. Mereka berciuman, berpelukan, dan menyatakan cinta satu sama lain. Kristina dan Dimitri senang menghabiskan waktu dengan piknik di alam, pergi ke arena skating bersama, dan berjalan-jalan di sekitar kota pada musim gugur. Pasangan ini tidak memiliki anak, tetapi mereka memiliki 2 anjing cantik bernama Happy dan Brownies yang sering mereka ajak untuk jalan-jalan. Hubungan pasangan ini tampak sangat mengharukan. Mereka memiliki pernikahan yang indah, di mana Kristina mengenakan gaun putih dan Dimitri mengenakan setelan jas yang bergaya. Sangat romantis. Ini adalah kata-kata yang dia tulis tentang hubungan mereka di akunnya. Banyak orang memberitahu bahwa kami mirip. Dulunya aku terkejut dengan hal ini, tapi sekarang aku mengerti
bahwa ini mungkin memang seharusnya terjadi, karena kita adalah bagian dari satu kesatuan. Christina juga menyadari bahwa dia dan suaminya mempunyai temperamen yang sangat berbeda. Dimitri tenang, masuk akal, dan sabar, sedangkan dia sangat emosional, aktif, dan meledak-ledak. Meskipun temperamen mereka berbeda, mereka saling memuji dan menghabiskan hampir seluruh waktu bersama. Mereka tidak punya teman dekat dan jarang berkomunikasi dengan kerabat mereka, sehingga sulit untuk mengatakan seperti apa hubungan mereka sebenarnya di luar media sosial. Namun dilihat dari Instagram, hidup mereka adalah dongeng nyata tentang cinta. Kisah mereka dimulai sebagai kisah cinta romantis yang indah. Ini adalah bagaimana Christina menggambarkan hari mereka bertemu. Dan inilah hari yang mengubah hidup kami. Dimitri mengajakku menonton film. Aku berpikir, mengapa dia tidak mengajakku kemana-mana? Aku tidak tahu betapa rendah dirinya dia terhadapku. Ternyata Dimitri mengatakan bahwa dia sangat ingin mengundangku, tetapi dia tidak berani. Alhasil, mereka berjam-jam hanya ngobrol tentang satu sama lain di dekat pintu apartemen. Seperti orang bodoh, aku sedang menggoda, dan dia hanya menatapku dan tersenyum. Menilai dari postingan ini, Dimitri terlihat sangat tidak percaya diri. Dia bahkan tidak bisa mengajak Christina berkencan, jadi dia harus mengambil langkah pertama sendiri. Bagaimana mungkin pria seperti itu bisa benar-benar menyakiti wanita yang dicintainya? Sulit dipercaya. Suatu hari, Christina menulis tentang bagaimana mereka merayakan ulang tahun Dimitri. Berikut adalah bagaimana dia menggambarkan hari itu. Hari ini aku menghabiskan sepanjang hari mempersiapkan ulang tahunnya. Dia berjalan keliling toko bersamaku. Saat itu aku berpaling, dan kemudian tiba-tiba dia berhenti dan mengucapkan 3 kata ajaib yang melampaui segala sesuatu di sekitarku. Aku mencintaimu. Kisah cinta pasangan ini tampak ajaib. Setidaknya itu yang bisa kamu nilai dengan melihat Instagram Christina. Tapi sebenarnya gadis ini hidup dalam ilusi dan angan-angannya. Dia suka menciptakan keindahan di sekitar dirinya dan hanya menunjukkan yang terbaik. Tetapi kenyataannya, hidupnya sama sekali tidak seindah gambar di Instagramnya. Pasangan ini memiliki masalah keuangan yang parah sejak awal hubungan mereka. Christina memiliki ijazah guru, tetapi ia tidak ingin bekerja di bidang ini. Dia bermimpi menjadi blogger Instagram terkemuka, jadi dia menginvestasikan banyak tenaga dan waktu untuk mengembangkan blognya. Ia menghabiskan banyak uang untuk menyewa fotografer profesional dan alat peraga untuk pembuatan videonya. Christina sangat ingin mencapai impiannya sebaik mungkin. Sedangkan Dimitri tidak memiliki tujuan dalam hidup. Dia tidak tercatat resmi bekerja dimanapun, bahkan tidak diketahui apakah dia memiliki profesi apapun. Menurut kerabatnya, dia bekerja selama beberapa waktu sebagai buruh di sebuah universitas. Kemudian dia bekerja sebagai sopir taksi. Tetapi suatu hari, dia mengalami kecelakaan lalu lintas dan mobilnya rusak parah, sehingga pasangan tersebut harus mengambil pinjaman untuk membayar perbaikannya. Dimitri dan Christina tinggal di sebuah rumah mungil di pinggiran kota Yekaterinburg. Christina menyebut rumah mereka sebagai sarang yang nyaman. Memang di foto-foto Instagramnya, rumah mereka tampak seperti tempat yang indah dan nyaman. Tetapi kenyataannya, dari luar tampak seperti semacam gubuk. Terlihat sangat sederhana dan kecil. Situasi keuangan mereka sulit karena mereka hidup di atas kemampuan mereka. Mereka menghabiskan lebih banyak uang daripada yang mereka peroleh. Christina ingin membuat image yang indah dan kehidupan tanpa beban, sehingga pasangan itu mengumpulkan pinjaman dari 19 bank berbeda dan berhasil mengumpulkan beberapa ribu dolar. Mereka bahkan harus meminta ibu Dimitri untuk membantu keuangan mereka. Dimitri
dan Christina sama-sama berperilaku seperti anak-anak dan tidak tahu cara mengelola uang sama sekali. Instagramnya membutuhkan banyak uang untuk mempromosikan profilnya. Christina juga terus-menerus berpartisipasi dalam giveaway dan mengiklankan profilnya di blogger lain. Sedangkan Dimitri mendukungnya dalam segala hal. Dia membantu mengambil foto dan berpartisipasi dalam pembuatan video Christina. Hal itu tampak sangat menggemaskan, tetapi Dimitri tampaknya tidak menikmatinya sama sekali. Namun karena dia tidak punya pekerjaan lain, jadi dia terpaksa mendukung ide istrinya. Dimitri tampak seperti pria yang pendiam dan tenang, tetapi tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya ada di dalam kepalanya. Tetangga mereka tidak pernah melihat pasangan itu bertengkar atau menimbulkan skandal, namun mengakui bahwa pasangan itu selalu murung dan tidak ramah. Karena perbedaan temperamen, hubungan mereka mulai memburuk. Akhir-akhir itu semakin sedikit foto mereka bersama di Instagram Christina. Dimitri tidak mendapat penghasilan uang, dan Christina harus menanggung segalanya sendiri. Karena masalah keuangan ini, mereka semakin berpikir untuk bercerai. Di balik foto-foto indah, romantis, dan menyentuh di Instagram, kenyataannya menyembunyikan masalah keuangan dan ketidakcocokan. Mereka menumpuk hutang yang sangat besar, dan Christina bahkan menyatakan dirinya bangkrut. Akan tetapi, tidak peduli kondisi keuangannya, ia terus menjalani kehidupan indah ilusinya di Instagram. Dia selalu tersenyum dan hanya menulis tentang hal-hal baik. Sangatlah sulit membayangkan banyaknya masalah dan rasa sakit di balik foto-foto yang mengemaskan itu. Ketika Christina tiba-tiba menghilang pada bulan April 2021, tidak ada yang menghubungi polisi untuk waktu yang lama. Satu-satunya kerabatnya adalah ibunya yang sudah lanjut usia dan sakit parah. Ketika ibu Christina menelepon suaminya, Dimitri, dia mengatakan bahwa Christina telah pergi dan memintanya untuk tidak mencarinya lagi. Pengikut Instagram Christina dan rekan kerjanya bertanya-tanya serta khawatir tentang Christina yang tiba-tiba menghilang, tetapi tidak ada yang melaporkannya pada polisi. Christina memiliki hampir 45.000 pengikut di Instagram, tetapi dalam kehidupan nyata, ternyata dia tidak punya teman sama sekali, karena tidak ada yang peduli di mana dia berada atau apa yang terjadi padanya. Jika saja tubuh Christina tidak ditemukan secara kebetulan di hutan itu, maka mungkin pembunuhannya tidak akan pernah terungkap. Setelah memeriksa tubuh Christina, penyelidik menemukan bahwa dia telah dicekik. Kematiannya bukan kebetulan, itu adalah pembunuhan. Suaminya Dimitri adalah orang pertama yang dicurigai, tetapi kerabatnya tidak percaya dia bisa melakukan hal itu karena dia sangat mencintai istrinya. Namun saat diinterogasi, Dimitri mengakui pembunuhan itu. Dia mengatakan bahwa dia mencekik istrinya karena marah. Menurutnya, Christina terus-menerus menyebabkan skandal akhir-akhir ini dan mempermalukannya. Dalam salah satu pertengkaran itu, Dimitri tidak tahan dan dia menyerangnya, tanpa sengaja mencekiknya hingga tidak bernafas. Tubuh Christina tergeletak di dalam rumah selama 4 hari. Ketika tubuhnya mulai membusuk dan mengeluarkan bau yang tidak sedap, Dimitri memutuskan untuk membuangnya. Dia tidak berpikir untuk menghubungi polisi dan mengakui semuanya. Dia bahkan tidak berniat untuk menguburkan jenazah istri yang pernah dicintainya. Dimitri memutuskan untuk membuang jenazah istrinya begitu saja, seperti sampah yang tidak berarti. Ia menyewa sebuah mobil dan membawa jenazah Christina ke hutan. Di sana, dia hanya melemparkan jenazah itu ke dalam hutan, dengan harapan tidak ada yang menemukan mayatnya, tanpa merasa perlu untuk menyembunyikannya dengan aman. Dimitri kemudian memberitahu kerabatnya bahwa Christina telah pergi ke suatu tempat dan Christina memintanya untuk tidak mencarinya. Menilai dari tindakan gegabahnya, Dimitri sepertinya benar-benar tidak berniat membunuh istrinya,
dan itu semua terjadi secara tidak sengaja. Tetapi cara dia membuang tubuh itu sangat mengerikan. Bagaimana dia bisa membuangnya seperti sampah? Tubuh seorang wanita yang telah menjadi istrinya selama bertahun-tahun, yang dia cintai dan hargai sebelumnya. Ini tidak masuk akal. Selama persidangan, Dimitri menyalahkan istrinya atas semuanya. Dia mengatakan bahwa Christina mempermalukannya terus-menerus, membuatnya tersinggung, dan mendorongnya untuk membunuhnya. Menurut psikolog, Dimitri mungkin merasa tidak berarti dan gagal di samping Christina yang mempunyai impian besar. Juga istrinya menyalahkan dia karena tidak bisa menghasilkan uang. Karena itulah kemarahannya memuncak. Dan karena Dimitri adalah orang yang pendiam, yang jarang mengungkapkan emosinya, suatu hari dia diliputi amarah dan melakukan pembunuhan. Berdasarkan keputusan pengadilan, Dimitri dijatuhi hukuman 8 tahun penjara. Apakah menurut Anda ini adil? Dimitri dan Christina memiliki 2 anjing cantik bernama Happy dan Brownies yang pada akhirnya diadopsi oleh pengikut Instagram Christina. Akun Instagramnya masih terbuka hingga saat ini. Pengikutnya terkadang mengunjungi halamannya dan meninggalkan komentar yang menyentuh. Christina sangat berbakat dalam menciptakan suatu gambar yang indah, tapi sangat menyedihkan karena kehidupan Instagramnya hanyalah kepalsuan, yang menyembunyikan hutang yang besar dan suami yang akhirnya membunuhnya. Ilusi kebahagiaan itu hanya menutupi kenyataan bahwa dia tidak bisa mengatasi masalah-masalahnya, membangun hubungan yang sehat, dan mengatur keuangannya. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.